ini Lia dan selamat datang di Anatomi Film. Gue termasuk salah satu orang yang terlambat untuk mengetahui nama Edgar Wright. Bukan karena gue gak pernah nonton filmnya, tetapi karena gue dulu males untuk mencari tahu nama sutradara. Pertama kali gue akhirnya kenal nama Edgar Wright itu di film Scott Pilgrim vs. The World. Dan setelah gue nonton film itu, gue akhirnya mulai mencari tahu tentang Edgar Wright dan nonton film lainnya yang ternyata termasuk Shaun of the Dead yang juga sangat gue sukai. Di video kali ini, gue mau membahas kenapa menurut gue Edgar Wright adalah salah satu sutradara terbaik sekarang dan kenapa dia adalah salah satu sutradara favorit gue. Salah satu kesan utama yang film Edgar Wright selalu tinggalkan adalah ini beda. Ini fun. Beda dalam artian, misal, jika filmnya ada unsur komedi, komedi ini bukan hanya ditunjukkan melalui dialog, tetapi juga melalui visual yang ditunjukkan di film-filmnya. Contohnya di scene ini. Oh, hey, Knives. What's that? You're outside? Is Scott here? You know what? He just left. Really? Yeah. Sorry. Atau di scene ini. They're called jobs, something a f***ball like you wouldn't know anything about. And by the way, I can't believe you asked Ramona out after I specifically told you not to do that. How are you doing that with your mouth? Never mind how I'm doing it. Excuse me. Your hair's getting shaggy. Yeah? Di kedua scene tadi, bisa saja Edgar Wright mengambil cara mudahnya dengan cara memberikan konteks melalui dialog saja. Misal, sewaktu karakter Brie Larson berkata, "Your hair's getting shaggy." Scott Pilgrim bisa saja membalasnya hanya dengan dialog. Tetapi daripada dialog, Edgar Wright memilih untuk memberi konteks dengan cara membuat Scott langsung memakai topinya di frame selanjutnya. Menurut gue inilah komedi dalam film. Jika komedi hanya ditunjukkan melalui dialog, dengan mudahnya ini bisa dilakukan, misalnya di teater atau di audiobook. Tetapi film adalah media visual, kenapa harus membatasi diri dengan dialog saja? Contoh lainnya, banyak film menunjukkan karakter yang berpergian dari satu tempat ke tempat lain dengan cara memperlihatkan sang karakter naik mobil. Ikuti mobilnya, tunjukkan landmark di tempat tujuan sang karakter mengarah, lalu berhenti dengan sang karakter sampai ke tempat tujuan. Coba kita bandingkan dengan cara Edgar Wright. Kita bisa melihat perubahan pada bentuk lampu taksi. Sinyal handphone yang berubah menunjukkan karakter sedang bepergian ke tempat yang lebih sepi. Perubahan warna langit dari siang ke malam, lalu diakhiri dengan tempat tujuan sang karakter sekarang. Inilah yang membuat Edgar Wright berbeda. Ia bisa menemukan cara baru untuk menunjukkan hal-hal yang sifatnya mundane menjadi menarik. Lainnya, salah satu ciri khas film Edgar Wright adalah menggunakan musik atau suara sebagai elemen yang mempunyai peran dalam film, bukan hanya sebagai pengisi keheningan. Di film, banyak kali suara atau musik sering dijadikan sebagai alat untuk memberi suasana atau menunjukkan emosi karakter. Tetapi, Edgar Wright mendorong penggunaan suara ini lebih jauh dengan cara memang menjadikan musik salah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan dari scene. Di scene ini contohnya. It's time at the bar. Perhatikan bagaimana setiap pukulan karakter ke zombie dibuat pas dengan beat lagu. Atau scene ini. Lihat bagaimana scene diedit sesuai beat lagu, tapi ini tidak berhenti di situ. Bahkan untuk setiap gerakan karakter, mulai dari membuka pintu, menutup pintu bagasi, di-shoot agar geraknya pas dengan beat lagu. Edgar Wright juga sering menunjukkan emosi, pikiran, atau kondisi karakter dengan menggunakan suara. Mungkin contoh yang paling sederhana adalah di Baby Driver. Yeah, but you're filming.
di mana selalu ada pitch tinggi di beberapa scene. Pitch tinggi ini digunakan untuk penonton bisa merasakan apa yang Baby, sang karakter utama, dengar dalam kesehariannya karena penyakit tinnitus yang dideritanya. Ini hanya salah satu dari banyak contoh di mana Edgar Wright menggunakan suara untuk mendukung karakter building di dalam filmnya. Dan mungkin yang paling khas dari gaya penyutradaraan Edgar Wright adalah fast cuts-nya. Tapi, gue mau fokus ke bagaimana Edgar Wright menggunakan transisi, seperti wipe transition atau match cuts dari satu scene ke scene lain. Kita lihat scene ini sebagai contohnya. Kita bisa melihat ada wipe transition melalui figur manusia, tetapi bukan hanya wipe transition-nya. Perhatikan bagaimana di tiap transisi ada sound effect yang memberi kita hint tentang perpindahan dari tempat ke tempat. Mari kita ulang. Suara klakson mobil menandakan kota. Suara skateboard. Suara rak baju. Lalu suara dengan pitch gitar yang lalu di frame selanjutnya kita dibawa ke toko musik. Well, I knew I personally rocked, but I never suspected that we rocked as a unit. So, thank you, Knives. I mean, you guys are gonna be. Contoh lainnya. Do you know that girl? Scott! What? You only played one note for that entire song. Lihat bagaimana satu scene dibawa ke scene lain dengan match cuts, diiringi dengan transisi suara bass, lalu pindah ke scene di mana Scott sedang latihan band. Transisi ini juga digunakan bukan hanya untuk membawa penonton dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga untuk menunjukkan kepada penonton bahwa karakter Scott sedang tidak fokus terhadap sekelilingnya. Tentunya, cara Edgar Wright membuat film bukanlah satu-satunya cara membuat film yang quote-unquote benar. Tetapi, menurut gue, Edgar Wright sebagai sutradara sangat inovatif dan kreatif dalam menggunakan media film untuk menyampaikan cerita. Cerita disampaikan di film Edgar Wright bukan hanya melalui dialog yang ditemani oleh gambar, di mana kita hanya melihat karakter melakukan adegan di dalam sebuah scene. Di samping dialog dan gambar, Edgar Wright juga memakai suara, transisi, dan banyak media lainnya. Seperti contohnya lighting. Scott, I forbid you from hitting on Ramona, even if you haven't had a real girlfriend in over a year. Atau cara karakter masuk dan meninggalkan scene. Excuse me. Ini semua digunakan untuk menyampaikan emosi, kondisi, dan kepribadian para karakter di dalam film. Tentunya, ini bisa mendorong penonton lebih jauh untuk mendalami cerita yang sedang disampaikan tersebut. Setiap menonton film karya Edgar Wright, gue selalu merasa terhibur. Karena gue bisa merasakan dan mengerti cerita di filmnya bukan hanya melalui dialog dan gambar, tetapi juga melalui semua elemen yang diedit dan disatukan dengan detail untuk membantu world dan character building di dalam film. Inilah kenapa Edgar Wright menjadi salah satu sutradara favorit dan juga menurut gue salah satu sutradara terbaik sekarang ini. Thanks for watching.